Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Rosen dengan NIM 2001074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari latihan soal yang dari soal tingkat dasar hingga mahir. Nah, materi kali ini yaitu prosedur fungsi. Kemudian soal nomor 1 yaitu soal tingkat dasar, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan N, di mana N diinput dari alat masukan. Jadi N-nya itu bisa lebih dari sama dengan 1. Kemudian di sini void hasil dalam kurung integer kita deklarasikan dengan menggunakan integer sebagai tipe datanya. Nah, variabelnya itu ada I, A sama dengan 1. Kemudian ada perulangan di sini, I sama dengan 1, N lebih dari sama dengan I, dan I++. Printf %D untuk memanggil si indeksnya ini. Kemudian integer main-nya, integernya itu digunakan variabel input. Printf masukkan batas akhir angka yang ingin dimunculkan. Kemudian scanf %D untuk memanggil si input. Nah, si hasilnya ini adalah inputannya. Kemudian kita compile. Nah, masukkan batas akhir angka yang ingin dimunculkan, misalkan 6. Maka akan terjadi perulangan di sini 1 sampai 6. Kemudian nomor 2, soal tingkat dasar yaitu buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan dan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih dari 0. Kemudian kita deklarasikan yaitu void hasil. Nah, di sini ada integer batas awal dan integer batas akhir. Dan di sini menggunakan percabangan. Jika batas awal kurang dari sama dengan batas akhir dan batas awal lebih dari 0 dan batas akhir lebih dari 0, maka terjadi perulangan batas awal sama dengan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir, batas awal plus. Printf %D untuk memanggil si batas awal ini. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, maka printf masukkan bilangan lebih dari 0. Nah, di sini ada integer main-nya, integernya menggunakan variabel A dan B. Kemudian printf masukkan batas awal untuk ini digunakan oleh variabel A, kemudian printf masukkan batas akhir digunakan variabel B. Kemudian hasilnya itu adalah A dan B. Kita coba untuk mengcompile. Masukkan batas awalnya misalkan 2, masukkan batas akhir misalkan 9. Maka akan muncul dari angka 2 sampai 9. Nah, kemudian nomor 3, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C, mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak N kali dengan nilai N yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Kemudian di sini ada void hasil, integer N, integernya I, ini indeks, lalu melakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I++. Printf saya senang belajar. Kemudian ada integer main. Nah, integernya ini menggunakan variabel A. Printf masukkan jumlah pengulangan yang ingin ditampilkan, scanf %D untuk memanggil si A ini, atau si A ini variabel dari integernya sendiri. Kemudian hasilnya itu adalah A itu sendiri. Kemudian kita coba untuk mengcompile, masukkan jumlah pengulangan yang ingin ditampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan sebanyak 10 kali, maka akan terjadi 10 kali pengulangan. Kemudian nomor 4, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer. Periksa apakah masukan adalah ribuan. Nah, di sini ada void hasil, integer X, integer Y, integer Z. Kemudian if jika X lebih dari sama dengan 1001,
salah sepertinya. 1000 dan Y lebih dari sama dengan 1000 dan Z lebih dari 1000. Nah, ini merupakan angka pertama, kedua, dan ketiga, maka printf semua bilangan merupakan bilangan ribuan. Tapi jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka printf tidak semua bilangan merupakan bilangan ribuan. Kemudian, nah di sini untuk menginput masukannya sendiri, kita menggunakan integer dengan variabel A, B, dan C. Printf masukkan angka ke-1 untuk variabel A, printf masukkan angka kedua untuk variabel B, dan printf masukkan angka ketiga untuk variabel C. Ya, dan hasilnya itu akan menampilkan si bilangan A, B, dan C. Nah, kita compile, masukkan angka ke-1 misalkan 1000. Kedua, misalkan 500, dan yang ketiga misalkan 2000. Maka akan muncul tidak semua bilangan merupakan bilangan ribuan. Tetapi apabila kita memasukkan bilangan ribuan, semuanya, maka akan muncul semua bilangan merupakan bilangan ribuan. Kemudian nomor 5, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Tuliskanlah sebuah program yang membaca sebuah nilai N, kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah 1 tambah 2 dan tambah N sampai seterusnya. Kemudian di sini ada void hasil integer N, integer I, jumlah sama dengan 0. Lalu melakukan peralangan di sini I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Kemudian printf %D untuk memanggil si I ini. I ini adalah indeksnya. Namun jika I tidak sama dengan N, printf plus jumlah plus sama dengan I. Kemudian printf sama dengan %D untuk menampilkan jumlah. Kemudian di sini ada integer main, integernya sendiri menggunakan variabel A. Printf masukkan nilai N untuk memanggil si variabel A ini. Dan hasilnya sendiri akan menampilkan si A sendiri. Kemudian kita coba untuk mengcompile-nya. Masukkan nilai N. Misalkan nilainya itu 4. Maka akan terjadi penjumlahan deretan bilangan 1 sampai 4 yaitu 10. Kemudian nomor 6. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan ganjil dari batas awal, batas akhir yang diinput dari alat masukan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ya. Integer ganjil, kemudian integer A dan integer B, kemudian integer total. Kita menggunakan while. Nah, A kurang dari sama dengan B jika A sisa bagi 2 tidak sama dengan 0, printf %D A untuk memanggil si A ini, dan totalnya itu total tambah 1. Kemudian A++, kemudian return untuk memanggil si totalnya. Kemudian ada integer main-nya di sini, integer A, B, dan hasil. Printf masukkan angka pertama untuk si A, kemudian printf masukkan angka terakhir untuk B. Nah, hasil sama dengan ganjil A dan B. Printf banyaknya angka ganjil adalah %D dari hasilnya itu. Kemudian kita coba untuk mengcompile. Misalkan angka pertamanya itu 10. Angka keduanya 9. Maka banyaknya angka ganjil adalah 0. Begitu. Kemudian nomor 7. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Nah, di sini menggunakan fungsi integer hasil, integer A, dan integer B. Nah, integer jumlah, while A kurang dari sama dengan B, jika hasil baginya itu, sisa baginya itu 2, tidak sama dengan 0, printf %D untuk memanggil si A, maka jumlahnya adalah jumlah ditambah A. Kemudian A++, return untuk si jumlahnya ini. Kemudian ada integer main-nya sendiri, yaitu integer A, B, dan jumlah. Kemudian printf masukkan angka pertama untuk memanggil si A, printf masukkan angka terakhir untuk B, dan jumlah sama dengan hasil A sama B.
printf jumlah dari semua angka ganjil, yaitu persen D untuk mengisi jumlahnya itu sendiri. Kita coba. Angka pertama misalkan 9. Angka terakhir misalkan 11. Maka jumlah dari semua angka ganjil adalah 20. Oh, yang tadi itu kenapa bisa 0? Karena angka pertamanya itu atau batas awalnya itu adalah 10, kemudian angka keduanya 9. Harusnya terbalik, maka akan ada hasilnya gitu. Jadi si angka pertamanya itu tidak boleh lebih dari angka terakhirnya, seperti itu. Kemudian nomor 8, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilkan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama, maka tampilkan bukan kubus. Nah, di sini ada void, hasilnya itu adalah integer A, integer B, dan integer C. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, printf termasuk kubus. Namun, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka else printf bukan kubus. Nah, di sini ada integer mainnya sendiri, ada integer sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, printf masukkan panjang sisi pertama. Nah, ini untuk memasukkan sisi yang pertama. Kemudian printf masukkan panjang sisi kedua dan yang ketiga. Lalu hasilnya ini adalah panggilan dari sisi 1, 2, dan 3. Kemudian kita coba untuk mengcompile. Masukkan panjang sisi ke 1. Misalkan 8. Sisi keduanya 8. Sisi ketiganya 8 juga. Maka termasuk kubus. Namun jika dilakukan dengan memasukkan sisi yang berbeda, maka akan tampil bukan termasuk kubus. Kemudian nomor 9. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menentukan sebuah bilangan prima atau komposit melalui data inputan dari scanf dengan batasan inputan batas awal lebih dari sama dengan 1 dan batas akhir kurang dari sama dengan 100. Contoh keluarannya adalah bilangan prima 1 sampai dengan 100 adalah, atau bilangan komposit 1 sampai dengan 100 adalah, seperti itu. Kemudian di sini ada void hasil, integer awal, dan integer akhirnya. Kemudian integer I, J, Y, dan mod. Nah, mod ini adalah modulo atau hasil bagi. Jika awal lebih dari sama dengan 1 dan akhir kurang dari sama dengan 100, maka printf bilangan prima adalah titik-titik. Nah, ini untuk perulangannya sendiri, indeks awal, nah indeks kurang dari akhir, dan indeks seterusnya. Kemudian Y sama dengan 0. Kemudian perulangan untuk J sama dengan 2, J kurang dari sama dengan 1, sama dengan I, dan J plus plus. Kemudian mod sama dengan I persen J atau I modulo J. Kemudian if mod sama dengan 0, Y sama dengan Y tambah 1. Namun, jika tidak, maka di sini akan terjadi percabangan yang kedua, yaitu Y sama dengan 1, printf persen D untuk memanggil si indeks. Kemudian printf bilangan komposit adalah sama dengan titik-titik. Kemudian di sini ada perulangan untuk indeks awal, I sama dengan awal, I kurang dari sama dengan akhir, I seterusnya. Y sama dengan 0. Kemudian perulangan kembali, J sama dengan 2, sama dengan tadi, J kurang dari sama dengan I, dan J plus plus. Modulo sama dengan I modulo J. Kemudian if mod sama dengan 0, Y sama dengan Y tambah 1. If Y lebih dari 1 atau I sama dengan 4, maka printf persen D untuk mengisi indeksnya sendiri. Kemudian else, printf masukkan angka awal lebih dari sama dengan 1 dan akhir sama dengan kurang dari sama dengan 100. Nah, kemudian di sini ada integer mainnya, integer awal dan akhir. Printf masukkan batas awalnya. Nah, ini untuk memanggil si awalnya. Kemudian printf masukkan batas akhir. Kemudian hasilnya itu sendiri adalah awal dan akhirnya. Kemudian mencoba untuk compile, masukkan batas awal misalkan 17. Batas akhirnya misalkan 30. Maka akan muncul bilangan prima adalah sama dengan sekian dan bilangan komposit adalah sama dengan sekian. Kemudian nomor 10, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menuliskan konversi bilangan bulat positif
ke angka Romawi menggunakan perulangan. Contoh masukannya, masukkan banyaknya. Nah, lanjut kembali. Contoh masukkan banyak bilangan misalkan 5. Contoh keluarannya adalah yaitu konversi angka 1 sampai 5 menggunakan angka Romawi. Nah, di sini void Romawi integer input, kemudian ada integernya itu menggunakan variabel B, C, D, dan E. Kemudian ada integer untuk I. Jika input lebih dari sama dengan 1, kemudian lakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan input, dan I plus untuk seterusnya. Kemudian printf %D dikonversi ke angka Romawi, sama dengan untuk memanggil si indeksnya ini. Nah, B-nya ini sendiri kita definisikan di sini I modulo 10, C dalam kurung I per 10 dalam kurung tutup modulo 10, dan seterusnya. Kemudian switch untuk case pertama printf M, kemudian break. Case yang kedua printf MM break. Case 3 printf MMM, kemudian break. If D lebih dari 5 dan D kurang dari 9, kemudian printf D. Kemudian switch kembali, case 1 sampai 9 definisikan di sini. Kemudian if C lebih dari 5 dan C kurang dari 9, printf L. Kemudian definisikan kembali case 1 sampai 9. Kemudian if B lebih dari 5 dan B kurang dari 9, printf I. Kemudian switch untuk mendefinisikannya di sini case 1 sampai 9. Kemudian printf %n untuk %n slice n untuk membatasi. Kemudian else printf masukkan angka bulat positif. Kemudian integer mainnya sendiri adalah integer masukan. Jadi untuk memasukkan angka-angkanya, printf masukkan banyak bilangan. Scanf %D untuk memanggil si masukannya ini. Kemudian di sini ada Romawi untuk masukan. Jadi kita memanggil menggunakan masukan untuk dikonversi ke angka Romawi. Kita coba masukkan banyaknya bilangan. Misalkan saya ingin memasukkan 10 angka. Maka akan terjadi konversi dari 1 sampai 10 ke angka Romawi dan 1 sampai 10 juga. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Soal tingkat mahir. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial, di mana n lebih dari sama dengan 0, 0 tidak sama dengan i, tidak sama dengan 1 dengan tampilan sebagai berikut. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan hasilnya adalah dari hasil tersebut 120. Kemudian void hasil integer A, integer indeks sama dengan 1, jumlah sama dengan 1. Jika A lebih dari sama dengan 1, kemudian printf %D faktorial sama dengan A. While A lebih dari sama dengan I tambah 1, printf %D kali untuk memanggil si A-nya nih. Jumlahnya adalah jumlah dikali A. Kemudian A min. Printf %D sama dengan %D untuk memanggil si A dan jumlahnya. Else if A sama dengan 0, printf %D faktorial sama dengan 1 slice n untuk memanggil si A. Else printf masukkan angka lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada di integer mainnya sendiri, integernya itu menggunakan variabel A. Printf masukkan angka untuk difaktorialkan, scanf %D untuk memanggil si A. Hasilnya ini adalah A sendiri.
Masukkan angka untuk difaktorialkan. Misalkan saya ingin memasukkan angka 11. Maka akan terjadi faktor 11 faktorial, yaitu 11 kali 10 dan seterusnya sampai dengan jumlah yang telah dilakukan. Kemudian nomor 12, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Nah, integer PB, integer A, integer B, integer sisa. While sisa A modulo B tidak sama dengan 0. Nah, ini 12 mod 8, misalkan 8 mod 4 sama dengan 0, berarti udah beres. Kemudian A sama dengan B, A jadi 8, B sisa, jadi B jadi 4. Kemudian return, B sama dengan 4. Kemudian ada integer main-nya sendiri, di sini ada A, B, dan hasil. Printf masukkan angka pertama. Nah, di sini misalkan persen D untuk kembali si A misalnya 12 gitu ya. Printf masukkan angka kedua. Misalkan 8. Maka hasil FPB-nya itu adalah A sama B. Printf hasilnya adalah persen D dari hasil sendiri. Kita coba misalkan angka pertamanya 12. Angka keduanya 8 seperti itu. Maka hasilnya adalah 4. Ini adalah sisa hasil bagian sendiri. Kemudian kita beranjak ke nomor 13. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang membaca panjang integer 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C, yang dalam hal ini A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Petunjuk gunakan hukum Pythagoras. Nah, kemudian void segitiga integer A, B, dan C ini untuk sisi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian if C kali C, B kali B ditambah C kali C lebih dari B kali B ditambah A kali A, maka printf segitiga tumpul. Kemudian else if C kali C sama dengan B kali B tambah A kali B, kali A, maka printf segitiga siku-siku. Lalu kemudian jika C kali C kurang dari B kali B ditambah A kali A, maka printf segitiga lancip. Kemudian integer main-nya adalah A, B, dan C untuk variabelnya. Printf masukkan panjang sisi A, scanf persen D untuk memanggil si A. Kemudian printf masukkan panjang sisi B untuk memanggil si B. Kemudian printf masukkan panjang sisi C untuk memanggil si C. Nah, segitiga ini ada A, B, dan C atau sisi 1, kedua, dan ketiga. Kita coba untuk mengcompile. Misalkan panjang sisi A-nya adalah 2. Sisi B-nya misalkan 3. Sisi C-nya misalkan 4. Maka akan terjadi hasil yaitu segitiga tumpul karena 2, 3, dan 4 pada sisi yang berbeda, maka akan menghasilkan segitiga tumpul. Kemudian nomor 14, soal tingkat mahir, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C, menuliskan sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Kemudian di sini void pola integer A, integer I, dan J. Kemudian jika A sama dengan A lebih dari sama dengan 1 dan A kurang dari sama dengan 1000, maka lakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. Kemudian perulangan J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Jika 1 maka sekali, jika 2 maka 2 kali, dan seterusnya untuk dilakukan perulangan. Kemudian printf kali, printf slice n. Else printf masukkan angka antara 1 sampai 1000. Kemudian integer main-nya, integernya menggunakan variabel A, printf masukkan jumlah n, scanf persen D untuk memanggil si A ini. Pola yang terjadi adalah A. Nah, masukkan jumlah n misalkan 200. Nah, maka akan terjadi terus sampai ininya itu 200 gitu. Kemudian integer main-nya, integernya menggunakan variabel A, printf masukkan jumlah n, scanf persen D untuk memanggil si A ini. Pola yang terjadi adalah A. Nah, masukkan jumlah n misalkan 200. Nah, maka akan terjadi terus sampai ininya itu 200 gitu. Kemudian integer main-nya, integernya menggunakan variabel A, printf masukkan jumlah n, scanf persen D untuk memanggil si A ini.
Mantap kan? Kemudian kita beranjak ke soal nomor 15A. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C mencetak pola bintang tertentu berdasarkan nilai N yang diinput sebagai berikut. Namun bintangnya ini semakin ke bawah semakin ini ya menjorok ke tengah. Kita coba void pola integer N, integer I, dan J. Kemudian lakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Kemudian lakukan perulangan kembali untuk J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, dan J plus plus. Jika I sama dengan J, maka printf kali. Tapi jika tidak, printf kosongkan. Printf slice N. Kemudian ada integer minus sendiri untuk masukkan sebagai variabelnya. Printf masukkan angka, scanf %D untuk mengisi masukan. Pola yang akan terjadi adalah sesuai masukan yang dilakukan. Misalkan masukan angkanya ingin 10, maka akan terjadi bintang yang menjorok ke tengah sebanyak 10 bintang. Kemudian, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C mencetak pola bintang tertentu berdasarkan nilai N yang diinput sebagai berikut. Nah, kalau yang tadi ini kan hanya ke kanan saja. Nah, kalau yang 15B ini akan menghasilkan tanda silang. Jadi bintangnya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, gitu, sesuai dengan polanya. Kita coba untuk masukkan jumlah N itu harus ganjil. Misalkan 21. Maka terjadi seperti ini sebanyak 21 bintang ya. Kemudian 15C. Oh, ini kebalik ya. Ini 15C, ini 15B. Nah, yang tadi kan yang nomor 15A itu kan ke kanan ya bintangnya. Nah, ini ke kiri. Jadi sama sih intinya, cuman berbeda pola gitu. Misalkan kita masukkan angkanya ini pilih 5, maka akan terjadi sebanyak 5 bintang, namun polanya ke kiri gitu, semakin ke kiri semakin ini gitu. Dan yang D ini, nah ini agak ribet gitu ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, jadi ada yang kosong juga begitu. Nah ini dilakukan menggunakan prosedur atau fungsi. Kita coba untuk mengcompile saja langsung. Masukkan angka yang diinginkan, misalkan 23. Maka akan terjadi seperti ini sebanyak 23 angka. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.